Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Ibu pengasuh, orang tua kita, pengajian kita hari Rabu di Pondok Pesantren Mustofawiyah yang tercinta ini. Yang saya hormati Mudir Pondok Pesantren Mustofawiyah beserta keluarga. Yang saya hormati tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Yang saya hormati orang-orang tua saya, kaum ibu, hadirin wal hadirat yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Sebelum saya menyampaikan pengajian kita hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran kaum bapak, kaum ibu sekalian, mohon saya dimaafkan. Sebagai langkah yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam melanjutkan pengajian kita setiap hari Rabu di Pondok Pesantren Mustofawiyah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semua, dan juga yang kita harapkan syafaat beliau nantinya pada hari kemudian kala. Dan sewajarnya lah kita melantunkan tanda cinta dan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini masuk kita pada hari keempat. Iya, pada hari keempat bulan Kita bertemu kemarin di bulan Zulqa'dah. Sekarang kita berada di bulan di mana bulan ini termasuk bulan Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dihormati, bulan yang sangat dihormati dan dihargai. Karena 10 pertama bulan Zulhijjah itu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, karena ada beberapa ibadah yang tergabung di bulan ini. Judulnya makanya pengajian kita ada 6 amalan yang berada di bulan Zulhijjah. Salah satunya membaca zikir,
membaca takbir, tahlil dan tahmid. Yang ketiga, puasa antara tanggal 1 sampai 9. Kemudian habis itu melaksanakan ibadah baru melaksanakan ibadah haji yang terkandung dalam di bulan ini, dan juga adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Ada 6. Di bulan yang lain tidak tergantung di situ. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab, yaitu adalah Minhajul Muslim, adalah karangan Abu Bakar Al-Jazairi, mengatakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabba ila Allah ay yata'abbada lahu fiha ashra Dzulhijjah ya'dulu siyama kulla yawmin minha bisiyamin sanatin wa qiyamin kulla laylatin minha biqiyamin laylatil qadari. Tidak ada hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. 1 hari puasa di dalamnya setara dengan 1 tahun di bulan, bersetara dengan 1 tahun. Dan 1 kali kita sholat malam di dalamnya setara dengan sholat malam seperti malam Lailatul Qadar. Madu laksana. Alhamdulillah. Isalam nama muasohonna sadari di bulan sama halnya ibadah seperti yang puasa 1 tahun. Siapa yang melaksanakan salat qiyamul lail atau salat malam dalam kurung yaitu salat tahajud, sama halnya dia yang salat pada malam Lailatul, yang mana Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang terkandung di dalam bulan Dzulhijjah ini, yang terkandung di dalam bulan Dzulhijjah ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 10 ada isinya. Yang pertama, pada tanggal 1 Dzulhijjah itu, disitulah Allah mengampuni dosanya Adam alaihi salatu wassalam. 200 tahun lamanya beliau berpisah ataupun dipisahkan Allah dengan salah satu pelaksanaan yang dilarang pada saat itu. Maka Allah memisahkan mereka dengan istrinya selama 200, dan beliau tetap berdoa mengumandangkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 200 tahun lamanya dalam sejarah, berketepatan pada tanggal 1 Dzulhijjah itu Allah mengampuni dosa Nabi Adam, mengampuni Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka mansoma, barang siapa yang memuasakannya pada hari itu, Allah mengampuni segala dosanya. Hari kedua, tapi hukumnya di sunnah ya. Yang kedua, pada tanggal 2 Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam
yaitu mengeluarkan beliau daripada perut. Apa doa beliau? La ilaha subhanaka inni kuntu minaz dari kesukaran, kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, maka perbanyaklah doa ini. Semoga bangsa kita, negara kita, khususnya umat Islam ini keluar daripada kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, yang menerpa umat Islam di dunia, khususnya di negara kita ini. Nah, perbanyaklah doa itu. Semoga ada jalan keluar. Pasti Allah ada jalan keluarnya, ada hikmah di balik itu. Maka orang yang memuasakannya pada hari itu, Allah memberikan kepadanya bahwa dia seakan-akan beribadah 1 tahun penuh tanpa melakukan maksiat, tanpa melakukan maksiat. Itu sudah lewat Pak Ustaz. Hari ketiga Allah mengabulkan doanya Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria, yang mana Nabi Allah Zakaria berumah tangga, yang istrinya bernama Aisyah. Pula bahasa dia lain orangnya Elizabeth. Bibi ete ni Maryam binti Imran. Istri Nabi Allah Zakaria 100 tahun lamanya belum mendapatkan keturunan. Orang berkata lain, sudah nenek-nenek, sudah beruban, dan semuanya tidak akan mungkin lagi akan melahirkan. Umur 80 atau umur 100, ini di atas 100 tahun lah umurnya ini. Tapi Allah memberikan semua yang anggapan manusia tidak ada. Tapi Allah berkata lain. Pada itulah Nabi Zakaria tetap mendoakan, yaitu Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam sunnah kita ini tetap habis salat dibaca Allah berkata lain. Itulah yang didoakan oleh Nabi Zakaria, Nabi Allah Zakaria. Akhirnya Allah memberikan keturunan kepadanya, yaitu Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Maka siapa yang memuasakannya pada itu, Allah mengabulkan segala doanya. Kemudian hari keempat Sadarion mete kau nak puasa kata napa puaskon Suzena ndak puasa napa puaskon. Yang keempat tanggal 4 Nabi Allah Isa dilahirkan. Nabi Allah Isa dilahirkan. Siapa yang memuasakannya hari ini, Allah selamatkan dari kesengsaraan dan kesukaran. Mudah-mudahan dikeluarkan Allah kita dari kesengsaraan dan kesusahan. Yang kelima, besok Nabi Musa dilahirkan. Nabi Musa dilahirkan. Siapa yang memuasakannya bebas daripada sifat kemunafikan dan azab kubur. Dijauhkan Allah daripada kita sifat kemunafikan. Ini yang jadi bahaya. Karena orang munafik tempatnya di mana? Neraka apa? Jahannam. Kan beda-beda. Tapi orang yang selalu berbohong di mana tempatnya? Neraka itu kan ada kaplingannya.
Misalnya well, neraka well, itu kan ada 4 diutarakan dalam Al-Quran. Golongan manusia itu nanti akan dimasukkan ke neraka well dengan 4 macam. Yang pertama adalah lihat ayat dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka well lah, atau celakalah orang-orang yang selalu menghina dan yang selalu mencaci maki, baik melalui mulut maupun melalui tulisan yang ada sekarang ini. Orang yang selalu turun ayat ini kan termasuk kepada waktu itu kepada Ubay bin Khalaf. Di tatkala itu di zaman Nabi, Ubay bin Khalaf sangat caci maki, hina sama sekali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Lantaran Allah berikan kepada Ubay bin Khalaf harta uang yang melimpah ruah. Ben kayo ya layas mawalia sudah pedalakon layak harta yang ngomong. Maka nantinya di hari kiamat tipe-tipe yang begini, karena hartamu membuat kamu kesombongan, karena hartamu membuat kamu anggap layas kepada orang lain, karena hartamu mencaci maki orang yang lain, karena hartamu adalah menyakiti orang lain, maka kamu nanti dikumpulkan di hari kiamat bersama Ubay bin Khalaf. Tempatmu adalah di Wail. Wailon pernah mengeluarkan kompor open. Nama kompor gas open. Api mengginjang, api mentoru kiri kanan, api dimasukkan tu sia lagi di por, diikat di tiang yang panjang sampai terbakar tulang rusuk jantungnya. Tuson beta ke pula alak naman caci ma. Oh masa ise rombongan lu pilih satu si Wail, Ubay bin Khalaf. Yang kedua mana? Yang kedua mana yang dapat Wail dalam Al-Quran? Yaitu adalah wailul lil mutaffifin. Neraka Wail lah bagi orang yang selalu berbuat curang, menambah ataupun mengurangi dalam timbangan, adalah mengurangi dalam suka. Misalnya maidomo kenapa raya kita sasudena minta maaf tahama gula pasir misalnya dokon gula pasir di son hargana 14.000, di tokonon 12.000, murah. Semua diserbu yang 12.000, 1 kilo ini tulisannya 1 kilo semuanya. Ternyata yang 14.000 ditimbang di rumah pas memang 1 kilogram. Sedangkan yang 1 sampai di rumah ditimbang pas 80 gram. Kurang 2 garis naik 1 kilo. Yang dia jual 1 kilo. Apakah itu curang? Mana busi nangkon nabahat anggo manggadis? Angkon na yura? Ulang si toko sorry suatan mi dan tembokan mi. Kan begitu itu. Oh, di baju tulko tampanay. Tarsona manggadis mi soto ngado nginatalak cendok na manggadis soto. Doon di pasti patungkap cendok na iba di ginjang na dinay. Marpupong kelihatan. Tap ito rulacak. Benar itu? Ulangan, jujur sajalah hidup ini akan membawa kita kesehatan badan. Contoh kecil yang saya utarakan itu. Baik, karena sonarikan orang sering menokoh, kan begitu. Sering meni tarsongon ko inang majalay parmain. Songon uma-umaon. Pulang tatap wajah nai. Ada tatap burung-burung di tangan nai. Mula nalum-lum burung-burung di tangan naon, nalum-lum menak burunay. Wajah banyak yang putih, yang banyak jilbabnya ini martarotang talunan niya. Lum-lum. Uma-umaon pemana buson ni rotuson amana bontar, tili tangan belum-belum. Nalum-lum dohoy. Paniku. Pomada paniku. Ya, berkatalah jujur. Wailul lil mutaffifin. Yang ketiga mana?
di surah Al-Mursalat, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Neraka welah bagi orang-orang yang selalu berbohong. Celakalah kalau gitu. Yang selalu berbohong. Baik saya katakan itu secara perkataan maupun secara perbuatan. Tadi itu umat itu inang-inang itu perbuatan. Perkataan mana ya? Lain di luar. Macam-macam. Apa di situ? Adalah wai. Yang terakhir mana? Fawailul lil musallin. Neraka welah bagi orang yang salat. Alladzi hum fi salatihim alladzina hum yura'un. Yang lalai dalam sholat. Ubain gambaran. Onto ayah. Barusan selesai Piala Eropa dan Piala Amerika. Betul? Betul? Ayah ini. Saya membuat ilustrasi. Yang pemain bola yang 11 orang itu pemainnya. Satu pun di antaranya 24 pemain yang main itu. 22 pemain. Adakah nama Roban HP waktu main bola? Ada nama Roban HP oleh waktu marbal? Aso ya berkali HP mengunjulkan. Ada PP, Opertuson, Sungkol, Pernia mengunjulkan. Aso ada nama Roban HP. Mau nggak? Mau nggak? Sopoku sia di karejoniai, sokusu ia di karejoniai. Bagaimana mendapatkan bola? Bagaimana otak katiknya supaya bisa menjebol gawang orang lah? Sewaktu sumbayang kuyuban ku HP, mangulu se aktif. Namain bal saja nggak dong. Perintah siapa yang mereka turutin itu? Hanya perintah adalah kepada manajer dan pelatihnya. Ya. Peraturan yang demikian. Kenapa kita peraturan Allah di waktu kita salat bahkan lalai di dalam salatnya? Mangkuling HP, marsion jarodoma. Get pamatena. Barusan noninang awi mumna, tope usai dipulingku. Di waktu ruku sugarin tong nah usai tope tong bayon pacinta lagu mandai. Gimana dari dering ni HP-nya? Marlabu saja. Tupuk topak mada anggi galunggu. Saya nggak pernah. Nah topak digas-gas setahun. Kehoda anggina sangat lumun. Paninggalkanmu na sangat dangol. Isa nyo. Tolong magputar na stila guna waktu sumbayang. Iya pe husuk, iya pe ragu na sinasumbayang. Mungkin apa guna tinggalkan bayon. Monondo seputaran. Keadaan zaman sekarang ini berarti lalai. Bagaimana kita dalam salatnya? Mulai daripada uduknya, mulai daripada istinjanya, uduknya, perbuatannya, atau baca surah kita. Sudah guys, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ala kulli hal. On mada amang inangda sasudenada ulang lebih khusyuk, lebih patuh kepada yang lain ketimbang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaben nasali tamarhape jadi waktu sumbayang tinggal konjol ulang dan jorok kasuni membuat kelalai harta ni bainang main bala tidak konsentrasi menghadap munajat di hadapan Allah. Sumendikit pamatenan tong kan begitu. Tebayon tahu diri, habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung telak lari. Kan dia sendiri yang menghukum diri dia. Jadi on nada amang inang da sasudena. Jadi dijauhkan Allah. Itulah yang empat itu yang tempatnya di dalam wail. Kalau sholat tentu jelas deh masalah kumpi sakor. Sudah masuk kuang untuk neraka sakoron.
Ami indah sumba itu ada tempatnya. Bulan munafik nang kini innal munafiqina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan neraka jahanam yang kekal mereka di dalamnya. Janganlah berdusta. Buatlah komitmen dengan orang tua, buatlah komitmen dengan suamimu, dengan saudaramu. Jangan ada dusta di antara kita, Pak. Jelas? Hari kelima, keenam. Hari ke-6 Zulhijjah. Allah mengabulkan pintu kebaikan bagi nabi-nabi. Siapa yang berpuasa akan dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat dan penuh kasih sayang, dan dijauhkan Allah dari azab. Dijauhkan Allah dari azab. Hari ke-7 langsung nih. Hari ke-7. Hari ke-7 bulan Zulhijjah idokonon yaumiz zinah. Hari perlengkapan untuk pelaksanaan ibadah berhaji. Persiapan pelaksanaan ibadah haji yang di Makkah. Jadi kalau kita heran pula sembahyang di Makkah pas hari ke-7 zuhur ada khutbah. Itu namanya tentang persiapan, tentang disuruh memang melaksanakan khutbah hari ke-7 tentang manasik haji. Tuh, hari ke-7 Yaumiz Zinah. Allah menutup pintu-pintu jahanam. Allah menutup pintu-pintu jahanam, tidak dibuka sampai hari ke-10. Hari di lockdown. Tanggal 7 itu tanggal 10 di lockdown. Bagaimana? Bahwa orang pada saat itu barang siapa yang memuasakannya pada hari ke-7, Allah menutup 30 pintu kemelaratan. Allah tutup bagi kita 30 pintu kemelaratan dan dibukakan 30 pintu kemudahan dan kesenangan. Kemudian lanjut 8. Ini yang perlu bagi kita nih. Nah parah mohon sada tu pitu dongan. Sapi no mana 8 sambi. Sapi no makna 8 9. Hari 8 dinamakan hari tarawiyah. Di mana jamaah haji tanggal 8 itu memasang niat malaikat. Memasang nih bagi yang haji tamattu dan qiran alai di Mekah dibahas masing-masing memasang nih niat ataupun nama haji ifrad. Pokoknya jamaah haji memasang niat di tanggal 8. Tanggal 8 Zulhijjah sebelum zuhur. Nah tanggal 8 sebelum zuhur alai marangkat muntumina. Di Mina alai sumbayang zuhur, asar, maghrib, isya, bornginai bermalam ke-9. Habis malam habis 9 pagi habis sholat subuh, bergegaslah menuju padang Arafah. Tiap-tiap ustaz ngana semuanya mina haji ini. Oh loh, Mekah langsung tu Arafah. On sunnah, on lakukan Nabi. Tidak bisa ditong. Yang mungkin tahun nonton hanya 40.000 jamaah saja yang melaksanakan haji bisa lah. Yang menajoloi tentang 2 juta orang kan begitu. Ya mana mungkin, tidak bisa mungkin satu tempat begitu. Dan on tanggal 8 dan 9 yaitu adalah hari yang paling baik. Tanggal 8 dan 9
Tanggal 9 adalah orang yang puasa pada tanggal 9 itu, yaitu adalah hari yang baik. Allah sama halnya dia yang puasa atau beribadah 2 tahun. Siapa yang memuasakannya, Allah ampuni dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Sedangkan hari Asyura hanya 1 tahun. Ini hari Arafah di tanggal 9 bulan Zulhijjah itu. Maka tanggal 8 Zulhijjah ini, maka alat-alat nama muasohonna tanggal 8 dohot tanggal 9 Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya, yaitu adalah 10 kemuliaan. Mudah-mudahan dapat kita na penonton. Bina makna tanggal 8 9. Tanggal 8 9 alat-alat na melaksanakan ibadah puasa pada saat itu Allah memberikan kepadanya 10 kemuliaan. Nomor 1. Nomor 1. Allah memberi keberkatan pada kehidupannya. Ilahen Tuhan tiba kehormatan ataupun adalah keberkatan dalam hidup. Songonon mentunang roh mengaji. Keho tupa arla adong orjannya lak keho, adong kamalangannya lak keho. Kan benar hormat besoni. Tidak menganggap rugi lalahu, kan begitu. Soal tidak miskin pun Roma itu soal hari Rabu, kan begitu. Bahkan menambah rasoti, bahkan bersilaturahmi, bahkan marto murid nasaret napa dua. Alhamdulillah, mama wa amang, mama wa ina, marsu anak tada boleh baru salo seono testing paindes. Api soni dah boleh burung kuda boleh. Ahita pa cocok mada boleh soni sonare dari tadi. Anggota pengaji, cocok. Mendapatkan kemuliaan adalah dan memberikan keberkatan dalam kehidupan. Yang ketiga, Allah menambahkan hartamu, tidak mengurangi. Yang kedua, Allah menambahkan harta, tidak pamiskinkan, menambah harta. Yang ketiga, Allah menjamin kehidupan rumah tangga. Allah menjamin kehidupan rumah tangga. Alak naisian imasulian juru kualinan. Di waktu nonna, di waktu inilah, di bulan Zulhijjah ini, bahwa Nabi menundukkan kepalanya, menunduk Nabi sono. Bangkit Nabi senyum, mersapa sahabat tu Nabi asodongan senyum, ya Rasulullah nih sahabat. Roning Nabi baru turun wahyu Tuhan. Datang Jibril menyampaikan kabar gembira Tuhan Nabi. Langsung dibaca oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya telah banyak kami berikan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, nikmat. Mana di dunia banyak keturunanmu, nanti di akhirat dalam surga diberikan kepadamu telaga yang namanya Al-Kautsar. Baru diturun naik. Fasalli li rabbika, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah kamu karena Tuhan. Markurban ko karena Allah, sholatlah karena Allah. Maksudnya sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Setelah sholat laksanakanlah ibadah mulai koyok sebelum sembayang indah kurban korarnai. Yang biasa tedung sembayang di koyok itulah namanya pengorbanan. Mau pengorbanan yang bisa
ison ita lakukan, mau apa pengorbanan? Ini Allah meminta adalah kepada kita. Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak, namun Allah meminta tetesan darah pengorbananmu kepadanya. Maka ibadah korban itu salah satu kunci pembuka rizki buat kita. Berdoa sangat korban kono. Doa markur. Jadi agunana waktunan baru ujungnya inna syani sesungguhnya Allah membenci caci, membenci yaitu suku Abatar. Terputuslah orang-orang yang selalu membencimu, terputuslah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alak-alak na bonci situ Nabi, alak-alak na tidak suka kepada keluarga Nabi. Orang-orang yang tidak suka kepada cucu-cucu Nabi, bahwa itulah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu. Kita cinta Nabi karena pesan Nabi adalah addibu auladakum salasata hisalin. Ajarilah anak-anakmu, ajarilah keluargamu 3 perkara. Hubbu nabiyukum, cinta kepada Rasul, cinta ahlul bait, cinta kepada keluarga, dan hubbu tilawatil Quran, dan cinta membaca Al-Quranul Karim. Jadi apa hikmah dalam ayat ini? Termasuk mohon surah Al-Kautsaron parukunkun rumah tangga. Dari andikan punan waktu nala. Ontong nabu namar badai saja do ari pipituari do sapo ken ono mari marhantam. Tanggal 8 dohot sambi rapuas wamunto. Bola borgina pula bisa tahan dibaca maon Al-Kautsaron di borgin niarinai. Diba melunakkan hati. Baca 11 kali, dibaca ya Musai 11 kali. Mudah-mudahan narosu martambah rosu, naurang rosu marro rosu, naumar sarak ulak marro. Kalau tolak sada, tolak bunga kan gitu. Tolong. Ya dibaca inna a'toina. Baca karena ini melembutkan hati. Atau udai dan lebih jahat dori jakdakia hoteles abang nimu. Kade RT saja kan begitu. Roona dakdak, mano mamandoraki, maro mamanipati, walhal lang godang nuhutusia. Kan begitu. Lama-lama musul-sunan menumbuk ngaon, teles sayang tu siya. Ipon pemamela natin jubenya. Tay songan dira maon ma seringlah dibaca. On inang menyembuhkan hati adalah menyembuhkan hati yang keras menjadi lemah lembut. Dibaca on tuai bau minum kon 10 noli atau Twitter. Mudah-mudahan corona merah virus ini baca 10 kali kepada air itu, kemudian minum atau makanan, hilang penyakit dari tubuhmu ningna. On mahikmahna ayat inna on mahikmahna. Itu yang tercantum di dalam tafsir Ibnu Katsir. Baca inna a'toina, dapat deh. Ayat langganan di Pak. Somalong hati-hati ini bang. Somalong sumela apanya? Awan mereka rokok di sumela pelu pilek dan sebagainya. Dibaca 10 nol itu pangalan niba atau tu minuman niba. Kalau tidak tu son wibo. Bacaan masuk itu sinang kon beduh pengonan. Ini masuk ni bacaan itu sih kan begitu. Ayat Al-Quran itu syifa warahmah menjadi obat bagi kita semuanya. Semoga terhindar kita daripada virus ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ima Benang mau nggak? Roanak taruh na orang saja mau dokunan kodnya. Ompung nasolabo.
Harana umpung-umpungan sunari dong titelna STNKN. Dari pula juga ada satu motor STNK sampai polisi. Pas speednya kan mana STNK apanya? Udah di pengajian STNK-nya setelah tua nakal sekali katanya. Awas. Yang ke jadi itulah di bulan tanggal 8, 9 Zulhijjah. Keempat, Allah membersihkan dirinya dari segala dosa dan kesalahan yang lain. Itulah tadi menghapuskan dong. Ada ibadah puasanya, ya, ada sedekahnya. Kan itu di bulan Zulhijjah. Kemudian yang kelima, melipat gandakan ibadahnya. Dilipat gandakan ibadahnya. Dinaikkan menjadi 30 kali lipat daripada 70 kali lipat daripada bulan sebelumnya. Itu di bulan Zulhijjah. Karena dia ashhurum ma'lumat yaitu adalah ayam ataupun hari yang sangat dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-6, memudahkan kematian. Ulang sugari dan gara-gara ni penyakit ni barang memudahkan aku durako kan tu. Ngaben datola memang enggak tola mencita-cita mati nah. Datola la yatamanniyanna ahadukum bil maut min nar. Janganlah kamu mencita-cita akan kematian itu. Lidurrin nazala bihi, karena kematian itu sangat susah kata Nabi. Lidurrin nazala bihi. Wa in taqul ya Allah, kalau memang mati itu adalah baik bagiku, maka matikanlah aku. Kalau memang tidak baik bagiku, kalau memang adalah hidup ini lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Tujuannya tawa, adong kemudahan. Kan begitu, memudahkan keluar ruh dari tubuh. Atau kan ada dua, satu puasa 8 sembi itu memudahkan kemati bulan Zulhijjah. Yang kedua mana? Bersuci. Siwak, siwak may kosong atau adalah bikul laula an asyqa ala ummati la amarta lahum bisiwak. Kalau tidak keberatan atas umatku, akan saya suruh mereka itu bersuci. Bulan sugi di bangamo. Entong sonon do marsugi uma-umaon beba do yakin ada tempat sudah ditalukung na sugina. Ta entong manyogoti sugion ko da. Silodaha menyogoti sugion ko busay ko tusuburon. Silodaha ko tusuburon sugion ko di puasa. Silodaha di puasa masuk tu ko tumagori. Ko tumagori masuk tu ko tui. Lesni say sugina inda unjung di ba? Anggoy tunda na songni pa di tuntu. Lesni inda basu-basu do. Nabi beli basu lang meninggal Nabi beli Nabi beli sugi tu iparnya ibu ni Aisyah anaknya Abu Bakar dia jolo ane tatelo Nabi kan sugi tay paham ibu ni Aisyah Abdullah bin Abi Bakar ilahnya kan suginya itu ilahnya suginya tu Nabi basu ya dan marsugi Nabi ta ngasedok dung ni meninggal mana binta sugi pertama membersihkan mulut, kedua menyehatkan gusi, yang ketiga menghilangkan bau mulut, yang keempat memudahkan keluar ruh dari tubuh. Itu hikmahnya itu. Marsugi. On manombo ayah-ayah imay dah orang jumisudi. Tumbilang na masugari wala kotoran ipon niya man. Amang hidup mantong dan sebagainya kan begitu. Jadi sugi. Sugi. Robert tong ayah-ayah lagi sumbayang saja matu tangan di bajunya. Sampai di na borsing do masudi naik. Dah ini sugi. Nah bersihkan. Memang dianjurkan, sangat dianjurkan untuk bersuci, memudahkan keluar ruh dari tubuh. Inilah hikmahnya, ada dua gitu. Yang ketujuh, menerangi kuburnya selama dia berada dalam kubur. Ya, kubur itu sempit, kubur itu gelap, kubur itu seorang diri, kubur itu jauh dari pemukiman. Kita semuanya akan berada di sana semua.
siapapun dia, tua, muda, kaya, miskin, yang adalah pejabat, aparat, konglomerat, orang melarat, ustaz, ataupun orang jahat, semuanya dibarengkan orang kita jalan kubur yang begitu gelap. Cuman kita marna onok, marna parjolo, marna parpu. Cuman kita perlu dalam ibadah itu ikhlas. Au parjolo, au parpudi. Au sebaliknya, au parpudi, au parjolo. Ikhlas. Kaum bapak, kaum ibu yang saya muliakan. Kedelapan, memberatkan timbangan di padang mahsyar. Memberatkan timbangan di padang mahsyar. Ya, semua amal ibadah kita memperberatkan timbangan di padang mahsyar. Dan kini mah dong rombongan dari sadun. Sarang kini rombongan na Ima Ubay bin Khalaf. Kini alak na selalu manca. Adong buse rombongan nantong Ima Fir'aun. Gara-gara dipangkat dot jabatannya dari emban, layas sude roania tu rakyatnya min zulimina. Tong tinai sadun komandan nia Fir'aun dihalau balai dehot nida. Dihalau dua. Napatuluna isa ilehen tusia tugas. Mulai pemerintahan Kementerian, Dirjen, Kabit, Kabak, Kadis, Desa, ilehen dibayo tusia sebagai itu. Naiya do manayana. Naiya do manaya. Nayana, na ada masudena, nalala do mana, nalala do masude. Ndadong belalanya lah. Lalani do masudena. Ada mana soalnya dohot ise Ima dohot Haman, tukang sihir ni Fir'aun ni makongsinya. Aduh, sobaru napatuluna kepala Nabi Sesi Ima Korun. Nama masih Korun. Kikit, Codik. Isia sudah rembokan na Ima. Ipangido Tuhan bukan do anak, bukan na asingna. Allah meminta kepada kita, usaha kita, korbankanlah hasilmu. Yang kau dapatkan itu ikut orang lain menikmatinya. Bahwa orang yang melaksanakan ibadah kurban kan begitu. Karena ketamawan, dengan keikhlasan, ikoyok dengan kurban ini. Terima Allah. Belum sampai darunai manetek tutanoi. Dosa namar kurbani mengampunkan. Berarti Allah menerima adalah pengorbanan kita. Kita online-nya. Lihat Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Ismail, dengan ibunya Siti Hajar. Bayangkan menyerusungan roh budai. Orang kuda wita koyak mana orang naum dia ada pandakot minangnya kemauan ibu. Mawanimu arot kuhol parjolo koyak pada kan baru begitu cobaan itu mereka itu dan keikhlasan kepatuhan Nabi Allah Ibrahim terhadap Allah, keikhlasan anaknya Ismail, sabarnya adalah Siti Hajar. Allah menggantinya dengan seekor makanya ini harta yang kita dapatkan sebahagiannya ayo kita berkor teh harapanku mate lumbunai mate sifat nai no biarkon mate lumbunai ke tuho sifat lumbu itu saja. Ulang sugari mau sifat lumbu nakar pardongan menjoli tanduk ya mensamping manojang puri mani ulang songoni iba mate lumbunai mate sudah sifat nai mela sudah meniba sifat nasongonian kan begitu. Ya, mon jolo manikut, mon belakang manipat. Adong di mana musongoni, alakon kan begitu. Dompak di jolo niba, olo ngabis mo niba, si pakai gungnya tiba. Ala kulli hal. Korban sebahagian. Itulah yang disuruh kepada kita. Rombongan yang paling mulia siapa?
Itulah rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang ke-9. Ahon yang kini puasa tanggal 8 sampai Allah menyelamatkan dari kejahatan pada kedudukan di dunia. Onna perluan wanita Islam onna tinggi-tinggi. Islam onna sugari kita tinggi-tinggi kedudukan. Islam onna jadi pejabat tinggi. Nah beragama Islam yang menjalani agama harus kita yang nomor 1. Kalau harus kita yang ketok palu. Harus kita buat kebijakan. Angkong ada, ona foto may tahu sudah. Ona foto ulang sorry. Kita mesti dokon jangan nadong jabatan nadong adalah kedudukan yang tinggi. Silakan berdoa dan melaksanakan itu di bulan tanggal 8 itu, semoga kedudukannya tetap, tanda tangannya itu berlaku. Tapi kalau sudah berlaku tanda tangannya, sudah berlaku kekuasaannya, maka itu akan ditagih. Apa yang kau bantu ke dalam ajaran agama apa yang kita lakukan terhadap agama ini, apa yang sudah kita sumbangkan terhadap agama ini. Ini nih, yang harta kita sumbangkan terhadap agama. Makanya orang-orang yang di sini bantulah saudara kita, bantulah kita sesama Muslim harus mendapatkan kedudukan yang tinggi sesuai dengan doa kita dalam sholat adalah warfa'ni wajahurni warzuqni, ya berikan pangkat yang tinggi. Semoga anak kita, keluarga kita ada yang mendaposisikan di kedudukan yang tinggi. Namar dok naidok. Anggu itu nasul menceramah. Yang usia tanda tangan kekuatan kita adalah Islam ini akan maju. Nih. Yang ke-10, Allah mengangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Allah mengangkat derajatnya. Maka di bulan ini termasuklah salah satu yang dianjurkan kepada kita melaksanakan ibadah kemudian berkurban. Itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian apa lagi? Salat Idul Adha. Kemudian apa lagi? Tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai 14 sampai tanggal 13 bukan 14 sampai tanggal 3 memperbanyak zikir baik secara menyendiri atau berjamaah, baik di masjid, di langgar, di surau, di kendaraan, di ladang, di kubur sambil margahan. Kita bahas zikir. Mana zikirna? Tahlil, takbir, tahmid, tasbih. Ini kita bahas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La mengucapkan takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih. Inilah di bulan ini sampai tanggal di hari
tapi sunnahnya disunnahkan bagi kita di tanggal mulai tungkinai malam Selasa habis tenggelam matahari tanggal 9, yaitu mulai habis maghrib tenggelam matahari, kita dianjurkanlah banyak-banyak mengumandangkan takbir, baik secara menyendiri maupun secara berjamaah. Disunatkan selepas sholat fardu atau selepas sholat sunnah, sekalipun ia selepas sholat janazah, dianjurkan mengumandangkan takbir. Ya, itulah amalan ataupun yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah. Kaum bapak, kaum ibu, yang 6 itulah yang kita laksanakan insyaallah ta'ala. Dilatih kita mulai daripada beribadah puasa, melaksanakan ibadah angku haji tongaban kita kan begitu. Tahun kedua apa boleh buat, karena ibadah haji itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, apakah amal ibadah yang paling baik? Jawab Nabi, imanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma mata, apalagi ya Rasulullah? Jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Kemudian apa lagi? Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada adalah balasannya kecuali surga. Itulah yang ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi amalan alhamdulillah yang sudah haji. Tapi inilah saudara-saudara kita dunia, bahwa kita tidak mendapatkan kesempatan tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak menguranginya. Ada di sini bagi kita adalah orang yang melaksanakan pokok kita laksanakan di sini adalah beribadah, yaitu adalah melaksanakan puasa. Ialah kita puasa di sini. Ingat, orang yang memuasakannya 1 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9, satu riwayat mengatakan 1 hari itu orang melaksanakannya seperti dia mensedekahkan adalah onta 100 ekor dan memerdekakan 100 orang hamba dan mensedekahkan 100 kuda yang diperuntukkan untuk fisabilillah. Kemudian di tanggal 8 naik menjadi, yaitu adalah dari 100 menjadi 1000 adalah 1000 onta yang disedekahkan, maknanya 1000 onta yang disedekahkan atau memerdekakan 1000 orang hamba, dan juga adalah 1000 ekor kuda yang diperuntukkan untuk fisabilillah. Dan yang terakhir di tanggal 9 menjadi 2000, yaitu seperti orang memerdekakan hamba 2000 orang adalah atau mensedekahkan 2000 ekor unta dan juga mensedekahkan 2000 ekor kuda yang diperuntukkan untuk perang fisabilillah. Itulah imbalan yang banyak yang ada rahasia yang terkandung di dalam bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah. Karena disitulah dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, afdalu ayyamid dunya ayyamin asyar. Seabdul hari di dunia ini itulah hari yang 10, maknanya 10 Zulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Yaitulah wal fajar wal layalil asyar, maknanya di situ banyak ulama tafsir mengatakan tujuannya adalah bulan Zulhijjah, 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Itulah yang kita laksanakan insyaallah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sama takbirnya dengan Idul Fitri, tidak ada bedanya. Ya, cuma nanti urangi sholat iksoi pas. Ulang kembali. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Habis sudah merangkak kita melaksanakan sembahyang, tolak dosa-dosa, sembahyang mula kita mencarilah kurban yang paling gemuk. Tidak disuruh ulang jalan lembuna nama renyang. Bicarakan lembuna, ada bisa untuk bulan ada bisa untuk lombu ngadong lombu mampu kita, salah sebahagian bagi kita. Jadi Nabi SAW pernah berkurban 100 ekor unta, 60 tolu beliau mangkoyokna, 30 pitu baberinia Ali bin Abi Thalib mangkoyokna. Jadi adalah mungkin koyok, adalah nasonanan, ada sahabat adalah meneteskan air mata. Wah rupanya paslah rupanya umur Nabi itu 63 tahun. Sudah punya hikmah yang dilakukan Nabi. Maka berkurbanlah, datanglah Fatimah. Ya Rasulullah, Nabi menyuruhnya Fatimah, saksikanlah kurbanmu itu. Lalu dia menjawab, apakah kurban ini untuk kita saja? Keluarga? Tidak. Ahlul bait saja? Tidak. Bagi siapa? Seluruh umatku, kata Nabi. Bagi kaum muslimin dan on penang kodo atas namamu, kedongan limpahkan hadiahkan sebagian pahalanya kedua orang tuamu, keluargamu, anakmu, suamimu, dan yang sudah duluan, dan keluarga dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, tidak mengurangi adalah pahala yang buat kita. Jadi insyaallah taala kemudian berangkat kita kan dipandu deh. Bacaanna hasbunato bismillah Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal. Dokon ma fataqabbal dokon adhiyati dokon masyan fataqabbal bernama koyak naik fataqabbal adhiyatu lisan. Oke dokon fataqabbal adhiyat, terimalah kurbanku dan hadiahnya begini baru bismillah Allahu akbar saya kan begitu. Belum sampai darahnya ke tanah, dosa yang berkurban itu adalah sudah diampuni oleh Allah. Allah diberikan kebaikan sebanyak bulu binatang tersebut dan nantinya dibangkitkan di hari kiamat, bulu, tanduk, kukunya dan semuanya lengkap untuk kendaraan bagi hambanya yang mau mengorbankan sebagian harta yang diberikan oleh Allah. Nikmat Allah sudah banyak kita dapatkan, sebahagian diminta Allah karena kurban itu pembuka pintu rezeki kita dan membuka pintu kelapangan hidup kita tahun yang akan datang. Tahu mangkoyak naik? Oh, laukit mangkoyak naik. Sudah terbaca sudah nak. Pan masongan ini ya, ipan di inang daw. Ang udah sana ini namang panitia na ipan di ro, gusto ang tabacawan na. Itiok karatas na ya. Jadi na terbaca sudah na, ya Allah, ini daripadamu dan saya kembalikanlah kepadamu, maka terimalah kurbanku ini dan pahalanya saya akan orang tua saya, kedua-duanya adalah suami saya, anak saya dan saudara-saudara saya dan keluarga saya, kaum muslimin dan muslimah, tidak mengurangi pahalanya untuk kita semua.
maka kita disuruh berkorban sebahagian harta yang kita dapatkan. Tidak bisa satu lembu, adalah minimal sepertujuh dari situ atau sebahagiannya. Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan, itulah mudah-mudahan adalah bermanfaat bagi kita semuanya. Dan di sini ada beberapa saudara-saudara kita, ada yang tidak saya bacakan, ada yang berpulang ke rahmatullah, dan ada juga di antara mereka yang yaitu adalah namanya berpulang kepada Bapak Guru yang belajar pengajian Rabu. Mohon didoakan saudara kami Mas Ridah binti Basyarudin, umur 66 tahun, meninggal di ADDK 4 di lingkungan kelurahan Sipolu-Polu. Kemudian tolong wilayah nami namar gorar Muhammad Irwan Anso cepat sehat sian penyakitna, menyembuhkan, doa mudah-mudahan cepat sembuh, amin. Kemudian setelah itu manggil tolong tuayah dohot jamaah pengajian mendoakan anak tanah margorar Mah Rani Dewi, alamat Bangun Purba, Kecamatan Lembah Sorif Marapi. So lulus dalam menempuh ujian CPNS. Kemudian adalah juga mau tolong pengajian 5 anak kami nama Gorar si Mahathir Muhammad Anso lulus jodoh ujian di Pertamina, amin. Mudah-mudahan dengan Allah ada jabatan yang tinggi dalam Islam. Kemudian Mahidutoi doakan ibunda kami Hajjah Sakdiah binti Muhammad Syarif, tutup usia 60 tahun. 60 tahun tanggal 10 Januari, gadong alamat nasang dia. Mudah-mudahan adalah semuanya ini yang berpulang ke rahmatullah, diampuni Allah segala dosanya dan dimaafkan segala kesalahan dan diterima segala amal ibadah mereka, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, dan bagi yang melaksanakan ujian dan adalah diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah kulli niyyati shalihah syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ ثواب مما قرأناه من أم القرآن ومن بحق سورة الفاتحة وبحرمة سورة الفاتحة. بلغ ثواب إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأصحابه وقرابته وذرياته وآل بيته أجمعين. وثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا وخصوصا إلى موسى مصطفى حسين مع أهله وفروعه. وثوابا مثل ثواب ذلك إلى موسى عبد الله مصطفى مع أهله وفروعه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا منيرا بين أيديهم وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار يا مجيب السائلين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم غفرة من حفر النيران يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه
فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.